Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul strategi rekrutmen dalam SDM. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Tujuannya mendapatkan SDM terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia guna mencapai target bisnis dan mewujudkan visi misi. Proses ini dilakukan secara sistematis mulai dari pengumuman, seleksi, wawancara, hingga evaluasi untuk memastikan kandidat yang terpilih mampu memberikan kontribusi maksimal. Rekrutmen memiliki tujuan strategis bagi keberlangsungan perusahaan. Pertama, memperoleh personel berkualitas dengan keahlian dan karakter yang tepat. Kedua, memenuhi kebutuhan bisnis agar operasional berjalan lancar dan mendukung perusahaan di masa depan. Ketiga, meningkatkan output kerja hingga produktivitas dan efisiensi organisasi menjadi lebih optimal. Proses rekrutmen sering menghadapi beberapa hambatan. Pertama, citra organisasi yang kurang baik dapat mengurangi minat dan kualitas pelamar. Kedua, kebijakan internal seperti aturan gaji dan promosi bisa membatasi fleksibilitas mencari kandidat. Ketiga, rencana strategi dalam menentukan sumber rekrutmen juga harus tepat karena kesalahan perencanaan juga menghambat diperolehnya SDM yang ideal. Agar efektif, rekrutmen dilakukan melalui 4 tahapan. Pertama, perjelas posisi mengenai tugas dan wewenang yang dibutuhkan. Kedua, perbarui deskripsi pekerjaan agar calon pelamar memahami kualifikasi yang diharapkan. Ketiga, identifikasi sumber kandidat apakah dari internal atau eksternal. Keempat, pilih media komunikasi yang tepat untuk menjangkau calon karyawan secara efektif. Agar efektif, rekrutmen dilakukan melalui 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu perjelas posisi mengenai tugas dan wewenang yang dibutuhkan. Kedua, perbarui deskripsi pekerjaan agar calon pelamar memahami kualifikasi yang diharapkan. Ketiga, identifikasi sumber kandidat apakah dari internal atau eksternal. Keempat, pilih media komunikasi yang tepat untuk menjangkau calon karyawan secara efektif. Selanjutnya ada teori rekrutmen. Ada beberapa metode utama yang dapat digunakan. Teori deret menentukan jumlah karyawan berdasarkan beban kerja. Simulasi menguji kemampuan melalui praktik langsung. Teori keputusan berfokus pada analisis pemilihan kandidat terbaik. Metode korelasi melihat hubungan antar departemen. Teori permainan menggunakan sistem kompetisi melihat daya saing. Sedangkan model inventory mencocokkan karakter calon dengan data kebutuhan perusahaan. Teknik rekrutmen terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sentralisasi dan yang kedua adalah desentralisasi. Sentralisasi dilakukan secara terpusat oleh departemen utama, hemat biaya dan menjaga standar seragam. Cocok untuk perusahaan besar, sedangkan desentralisasi memberikan wewenang kepada masing-masing unit untuk merekrut sendiri. Proses lebih cepat dan fleksibel, namun koordinasi dari pusat menjadi lebih sulit dilakukan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu rekrutmen adalah proses sistematis mencari kandidat berkualitas yang sering menghadapi hambatan seperti citra perusahaan dan kebijakan internal. Proses ini dilakukan melalui 4 tahapan utama dengan berbagai metode dan teknik, baik sentralisasi maupun desentralisasi. Pemahaman yang baik akan membuat proses rekrutmen lebih terarah dan berhasil mendapatkan talenta terbaik bagi kemajuan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.